Gue mau kasih tahu lo sesuatu yang beneran bisa ngubah cara lo kerja, cara lo berkarya, dan cara lo berkembang. Simple tapi ngehantam. Lo nggak akan pernah bener-bener produktif kalau lo nggak berhentiin beberapa hal. Dan ya, gue bilang berhenti. Bukan nanti, bukan pas lo udah siap. Karena lo tuh udah siap sekarang. Produktif itu bukan soal nambah kebiasaan baru, tools baru, atau tugas baru. Kadang breakthrough sesungguhnya datang pas lo ngehapus hal-hal yang bikin lo lambat. Pertama, berhenti konsumsi lebih banyak daripada lo bikin. Scroll medsos, nonton video, save ide tanpa henti, kelihatannya produktif tapi itu nggak bikin skill lo naik atau hasil lo berkembang. Rule-nya simple, setiap 30 menit lo konsumsi konten, seenggaknya lo harus habisin waktu 1 jam lo buat bikin. Karya kecil pun penting, lama-lama numpuk jadi hasil nyata. Kedua, berhenti nunda. Kebiasaannya memang gak bahaya, tapi nunda aksi itu nyuri masa depan lo. Mulai kecil aja, tulis 1 kalimat, buka filenya. Siapa tahu nanti dari hal kecil itu, buka file, tulis 1 kalimat, dan akhirnya lo bisa tekan publish. 1 langkah kecil bisa mecah resistensi dan bangun momentum. Ketiga, berhenti ngebiarin notifikasi ngontrol lo. Matiin notif yang gak penting kan bisa. Kadang malah justru hal-hal yang penting ketika lu udah matiin notif, hal-hal yang penting itu justru sedikit sekali datengnya. Jauhin HP lo pas kerja, matiin notif yang gak penting. Terakhir, berhenti nunggu ada yang ngedorong lo. Motivasi itu gak datang dari luar, motivasi itu muncul dari aksi. Gerak dulu, nanti baru clarity nyusul. Ingat, produktivitas bukan soal ngelakuin semuanya, tapi soal ngeberhentiin hal-hal yang nguras energi lo, ngerem progres lo, dan ngeblok potensi lo. Buang noise-nya, jaga fokus lo, dan lihat gimana potensi lo mulai kelihatan. Ini gampang banget. Gerakin jempol, rebahan, konsumsi. Mulai dari hal yang paling sering kita lakukan, scrolling, nonton video, baca post, save banyak ide. Masalahnya konsumsi itu gak bikin lo puas. Yang bikin lo puas itu menciptakan. Pikir deh, setiap jam lo habisin buat konsumsi. Itu jam yang sebenarnya bisa kamu pakai buat bikin sesuatu. Sesuatu yang benar ngedorong hidup lo tuh maju. Setiap video yang lo tonton, setiap post yang lo like, setiap artikel yang lo save, rasanya enak. Tapi apakah itu bikin lo lebih kuat, lebih pintar, lebih capable? Mungkin enggak. Yang bisa lo mulai hari ini, setiap 30 menit konsumsi, wajib 1 jam bikin. Gak harus besar, gak harus nulis buku, bikin video viral, atau bangun aplikasi. Karya kecil pun penting, nulis 1 paragraf, sketsa kecil, rekam klip 10 detik, bikin prototipe kecil. Hal kecil yang konsisten itu bertumbuh, mereka jadi hasil nyata. Dan yang lebih penting, berhenti nganggap diri lo cuma konsumen. Banyak orang kejebak di mode konsumsi, nonton, scroll, belajar, tapi gak pernah produce apa-apa. Kalau lo mau beda, lo harus geser mode dari konsumen jadi kreator. Jadi pembuat, jadi doer. Nyiptain itu bukan soal produktivitas, ini soal kepuasan diri. Waktu lo bikin, lo ngerasa maju, berkembang, dan itu nagih. Dengan cara yang positif. Jadi setiap kali lo buka HP atau laptop, tanya, gue mau konsumsi atau mau bikin? Kalau konsumsi silakan, gak apa-apa, tapi batasin. Abis itu bikin, walau kecil, walau gak perfect. Karya kecil itu hasilnya nanti bisa jadi besar. 1 paragraf bisa jadi 1 bab, 1 sketsa bisa jadi desain, 1 ide kecil bisa jadi 1 produk. Berhenti jadi konsumen duluan, jadi kreator. Mulai kebiasaan ini. Lihat skill lo naik, lihat confidence lo naik. Dan semua dimulai dari 1 pertanyaan ini. Lo pakai 1 jam ke depan itu buat apa? Sekarang yuk kita bahas hal yang banyak banget dari kita tuh suka. Video game. Pertama, biar jelas, gue gak bilang gaming itu buruk, gak sama sekali. Istirahat bentar, aman. Healing tipis-tipis, penting. Fun, ya perlulah. Gaming bisa jadi cara buat relax, reset, dan nikmatin waktu. Itu sehat, itu oke. Tapi masalahnya muncul kalau lo main buat kabur dari kenyataan. Escape from the reality. Kalau lo main berjam-jam cuma buat ngelupain tanggung jawab, itu berarti lo lagi nuker potensi lo sama pixel.
Pikir deh, setiap jam lo pakai buat kabur, itu jam yang hilang. Jam yang sebenarnya bisa dipakai buat belajar, bikin sesuatu, bangun skill, atau grow diri lo. Tanya ke diri lo, gue main buat enjoy atau gue main buat kabur? Jawab jujur, karena ini gampang banget buat dibohongin. Bohongin diri sendiri itu gampang ya kan? Kalau ternyata lo main buat kabur dari kenyataan, lu harus bilang ke diri lo sendiri kalau ini waktunya berhenti sesi maraton itu. Bukan berhenti total ya, berhenti sesi 4 sampai 6 jam nguras energi, fokus dan masa depan lo. Bikin batas, main dengan niat. Tentuin durasinya sebelum mulai. Karena waktu itu research paling mahal. Uang bisa dicari lagi, barang bisa dibeli lagi. Kesalahan bisa kita perbaiki. Waktu sekali hilang, selesai. Jangan biarin jam-jam berlalu tanpa lo sadar. Sementara tujuan lo sedang nunggu lo. Buat lo gerak. Kapan geraknya? Sesi pendek sih aman aja. Seneng-seneng aman. Tapi kabur berjam-jam itu kebiasaan yang bisa ngerem masa depan lo. Jadi jadiin game itu sebagai reward. Bukan pelarian. Kerja dulu, bikin dulu, baru main. Lo nggak kehilangan gamenya. Lo cuma ngambil kendali. Pilih growth, bukan escape. Pilih progress bukan pixel. Tanya lagi ke diri lo, gue main buat enjoy atau kabur? Kalau jawabannya kabur, buat keputusan hari ini, batasi jamnya, jaga fokus lo, jaga energi lo, jaga potensi lo, karena waktu itu yang paling berharga. Jangan biarin waktu lo dicuri sama pixel di layar. Main boleh, tapi hidup lo tetap nomor satu. Kita semua pernah nunda, atau sering malah, itu normal. Kelihatannya nggak bahaya, lo pikir ntar aja deh, sekarang santai aja dulu. Tapi jujur aja, setiap kali lo nunda, lo lagi nunda sukses lo sendiri. Nunda itu ngasih lo rasa nyaman hari ini. Rasanya aman, gampang, enak buat nunda. Tapi harganya dia nyuri progres lo besok. Setiap tugas yang ditunda, setiap peluang yang lo tahan, itu waktu yang sebenarnya bisa bikin lo maju. Dan pas lo sadar berapa banyak waktu yang hilang gara-gara nunda doang, rasanya bisa langsung overwhelm. Itu banyak banget. Coba lihat to-do list lo, mulai dari mana boy? Makanya solusinya simple banget. Mulai kecil, super kecil. Kalaupun itu lo udah bikin kecil tapi lo nggak bisa ngerjainnya, berarti itu masih kebesaran. Kecilin lagi, super kecil, hingga lo bener-bener mampu bergerak melakukannya. Gak perlu langsung nyelesain semuanya, gak perlu perfect, gak perlu rapi, gak perlu lengkap. Kelihatannya remeh, tapi ini rahasianya. Satu langkah kecil bisa ngehancurin resisten paling gede. Contohnya kayak satu tetes air yang ngebasahin satu bongkah batu, lama-lama bisa bikin batu itu bolong. Momentum itu lahir dari aksi, bukan dari mikirin. Bukan dari planning panjang lebar, aksi itu percikan api yang nyalain semuanya. Begitu lo mulai, langkah selanjutnya jadi lebih gampang. Terus lebih gampang lagi. Tiba-tiba lo udah maju jauh dan rasa malas jadi gak punya power lagi. Kunci lainnya, jangan nunggu motivasi. Motivasi itu datang pergi, gak bisa diandalkan. Bikin momentum lo sendiri, gerak dulu, nanti motivasi bisa nyusul. Beriringan. Aksi nyalain inspirasi, bukan sebaliknya. Pikir deh, berapa kali lo nunggu waktu yang tepat? Berapa kali lo bilang, nanti kalau mood gue kerjain? Dan seberapa sering waktu yang tepat itu muncul? Jarang banget kan? Jadi solusinya cuma satu, mulai sekarang, mulai sekecil apapun. Gak peduli jelek, gak peduli belum siap, gak peduli cuma setitik, yang penting mulai. Karena tugas kecil yang selesai itu ngasih rasa pencapaian. Dan rasa itu bikin energi buat ngelakuin lebih. Bikin pede, bikin momentum. Nunda itu seringnya datang karena kita mager. Sedangkan momentum itu bisa hadir kalau kita mulai gerak. Hari ini ambil satu tugas, apa aja? Kerjain bagian terkecilnya. Ingat, progres itu bukan dari nunggu motivasi, tapi dari aksi kecil yang ngelakuin terus-terusan. Mulai kecil, mulai sekarang. Dan lihat gimana momentum bisa ngeboost produktivitas, kepercayaan diri, dan hasil lo. Satu notif kelihatannya sepele, cuma bunyi ting, cuma getar bentar. Tapi yang sering gak lo sadarin, fokus lo langsung pindah. Sekali notif masuk, otak lo otomatis kebuka. Lo berhenti mikir soal kerjaan, lo mulai mikir, ini siapa ya? Penting gak ya? Kalau gak dibalas sekarang, kenapa gak ya?
Dan kalaupun akhirnya lo nggak buka, fokus lo udah keburu rusak. Notif itu bukan cuma ganggu waktu, tapi juga nguras energi mental. Masalahnya kebanyakan orang nyalain semua notif seolah-olah semua hal itu darurat. Padahal enggak. Lo nggak harus selalu available. Lo nggak wajib respon cepat ke semua orang. Dan lo nggak berhutang atensi ke setiap aplikasi. Coba jujur ke diri sendiri. Berapa banyak notif yang beneran penting? Dan berapa banyak yang cuma bikin lo ke distract? Mulai sekarang pilih, matiin notif. Sosial media, grup yang isinya cuma lewat, aplikasi yang cuma minta perhatian, sisain notif cuma buat hal yang benar-benar urgent. Karena fokus itu aset, sekali pecah, gak gampang balik lagi. Dan kalau lo pengen kerja lebih cepat, lebih tenang, dan lebih beres, kadang solusinya sesimpel jangan nyalain semua notif. Next, kita bahas yang sering banget jadi masalah. Ekspektasi yang kegedean. Ekspektasi besar itu kelihatannya wow, keren, bikin semangat, bikin kita ngerasa harus green lebih keras. Tapi kenyataannya ekspektasi yang terlalu tinggi justru bikin lo nggak kelar-kelar ngapa-ngapain. Ketika lo maksa diri buat jadi sempurna, lo malah makin lambat, bukan maju, tapi stuck, ragu, nunda. Terus ada efek sampingnya, lo mulai bandingin diri sama orang lain, lihat karya orang lain, terus mikir, harusnya gue juga kayak gitu, harusnya gue lebih bagus, aku kurang jago deh kayaknya. Akhirnya lo sendiri yang jatuhin diri sendiri. Setiap progres diraguin, setiap hasil kayak kurang terus. Stop, itu bukan cara tumbuh sehat. Faktanya, ngikutin orang sukses itu oke, belajar itu bagus, tapi maksa diri buat jadi copy paste mereka? Nggak perlu. Yang ada, lo makin stres, makin tertekan. Yang lebih penting, bikin target yang cocok sama pace kamu sendiri. Target yang bikin lo naik level. Tapi masih realistis buat keadaan lo sekarang. Target yang pelan-pelan ningkatin lo setiap hari. Lepasin mindset harus sempurna. Lepasin. Itu cuma jebakan. Perfeksionis bikin lo nggak mulai-mulai, nggak selesai-selesai. Yang lo butuhin itu konsistensi, bukan kesempurnaan. Sedikit demi sedikit tapi rutin, hasilnya bakal jauh lebih gila dibanding nunggu sempurna. Coba bayangin, tiap hari lo ambil satu langkah kecil aja. Sebulan ke depan lo bakal jauh lebih maju dibandingin yang cuma nunggu momen ideal buat mulai. Momentum itu lahir dari action, bukan dari nunggu kondisi yang tepat. Dan enaknya, kalau lo jalan sesuai ritme lo sendiri, prosesnya bakal lebih fun. Lo bakal kerasa progresnya. Lo bangga sama setiap stepnya. Perfeksionis bikin lo ngejudge tiap langkah. Konsistensi bikin lo ngerayain tiap langkah. Jadi, bikin ekspektasi yang realistis, kasih diri lo izin buat salah, izin buat belajar sambil jalan. Tujuannya bukan jadi duplikat orang lain, tujuannya jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Perubahan yang besar itu lahir dari langkah kecil yang konsisten, bukan dari lompatan raksasa yang cuma bagus di teori. Setiap langkah kecil itu ngumpul, setiap hari lo konsisten, lo makin deket sama goal lo. Setiap kali lo ngelepas perfeksionisme, lo makin mudah buat nyelesain hal yang lo mulai. Berhenti nunggu momen sempurna, berhenti nunggu ide sempurna, berhenti nunggu plan sempurna. Mulai dari tempat lo berdiri, lakuin satu langkah kecil sekarang. Fokus ke langkah kecil yang bikin momentum pelan-pelan naik. Ekspektasi besar bisa nyemangatin, tapi bisa juga bikin lo lumpuh. Jangan sampai kejadian. Atur pace lo sendiri, fokus konsisten, rayain progres kecil. Karena ingat, progres selalu menang dari perfection. Ini kenyataan pahit, gak ada yang nepok bahu lo tiap hari. Gak ada yang bakal bangunin lo, gak ada yang bakal ngingetin lo buat mulai. Gak ada yang bakal ngecek progres lo udah sampai mana. Nunggu orang lain yang nyuruh lo itu jebakan. Nunggu momen sempurna itu jebakan. Nunggu motivasi muncul sendiri, jebakan juga. Kalau lo terus nunggu, ya gak bakal kejadian apa-apa. Lo bakal tetap di tempat yang sama. Mikir besok aja deh kalau gue udah siap. Jujur aja, momen udah siap itu kapan munculnya? Pasti jarang. Motivasi itu nggak stabil, datang pergi. Dan kalau lo ngandelin itu, lo bakal nunggu selamanya. Makanya lo harus gerak duluan, gerak. Bukan besok, bukan nanti, hari ini, sekarang. Tapi nggak perlu langsung gila-gilaan, mulai kecil aja. Lo nggak perlu langsung ngerjain semuanya. Lo cuma perlu satu langkah kecil. Kalau lo mampu melakukan hal yang kecil, yang tadinya kerasa mustahil, jadi kerasa doable. Action itu bikin lega, serius. Semakin lama lo nunda, tugasnya tuh kerasa makin berat, semakin numpuk.
Semakin lu tuh udah hilang rasa buat mulai. Tapi begitu lo ambil satu langkah kecil, bebannya langsung merasa hilang. Lo ngerasa lebih ringan, lebih biasa, dan lebih kontrol. Momentum itu nular. Saat kayak efek domino, satu kemenangan kecil pasti akan berlanjut ke kemenangan berikutnya. Satu langkah kecil bakalan nyambung ke langkah kecil berikutnya. Sampai akhirnya lo nggak stuck lagi. Lo maju, lo berkembang, lo makin pede. Intinya nggak ada yang bakal datang buat ngedorong lo. Nggak ada momen sempurna yang bakal jatuh dari langit. Lo sendiri sumber motivasi lo sendiri dorongan lo sendiri yang tanggung jawab sama hidup lo. Jadi hari ini pilih buat gerak duluan. Ambil satu langkah kecil, sekecil apapun. Itu bukan cuma langkah kecil, tapi trigger buat nyalain apinya. Action itu momentum, momentum itu motivasi, motivasi itu progres. Dan dari situ semuanya ngikut. Jangan nunggu orang lain, jangan nunggu momen ideal, jangan nunggu mood bagus. Gerak sekarang, mulai kecil, jalan terus. Dan lihat gimana momentum bakal ngubah produktivitas, rasa percaya diri, dan hasil lo. Clarity muncul setelah action, bukan sebelum. Satu langkah kecil hari ini bisa ngubah hari esok. Ambil langkah itu, gerak duluan, sisanya bakal nyusul. Gak semua hal pantas dapat iya dari lo. Kedengarannya simple, tapi banyak banget dari kita yang lupa. Kita pengen bantu orang, pengen kelihatan baik, pengen ambil semua peluang yang kelihatannya datang. Tapi kenyataannya, bilang iya ke semuanya itu cara tercepat buat burnout. Lo kelihatan sibuk, tapi gak produktif. Kalender penuh, tapi gak makin deket sama goal lo. Ada hal-hal yang gak bikin lo berkembang. Ada hal-hal yang malah mundurin prioritas lo. Ada hal-hal yang isinya cuma nguras energi tanpa ngasih hasil apa-apa. Setiap iya yang lo kasih ngambil jatah waktu, energi, dan fokus dari hal-hal yang benar-benar berarti. Yang lebih parah, banyak hal yang kayak gini nyamar jadi peluang. Kelihatannya penting, kelihatannya urgent, tapi aslinya cuma distraksi. Makanya belajar bilang enggak, itu salah satu skill yang harus lo punya. No, itu ngejaga waktu lo, ngejaga fokus lo, ngejaga jalur lo menuju sukses. Coba pikir, waktu itu research paling mahal, gak bisa dibeli ulang, gak bisa diisi ulang, udah lewat ya lewat. Dan setiap iya yang lo kasih buat hal-hal yang gak penting, itu waktu yang dicuri dari hal yang penting. Bilang enggak bukan berarti lo jahat, bukan egois, justru lo smart. Lo lagi ngejaga apa yang paling penting, goals, growth, dan energi lo. Tips, anggap iya itu sebagai mata uang. Spend secukupnya, pilih dengan hati-hati. Cuma kasih ke hal-hal yang benar-benar align sama prioritas dan perkembangan lo. Begitu lo mulai bilang enggak lebih sering, lo bakal ngerasain efeknya. Mulai hari ini cek jadwal, tugas, dan komitmen lo. Tanya, ini layak dapet iya dari gue atau enggak? Ini bantu gue grow atau enggak? Ini bikin gue makin deket sama goal gue atau enggak? Kalau jawabannya enggak, ya bilang enggak. Kalau jawabannya iya, gaspolin, kasih fokus penuh. Bilang enggak memang gak gampang. Kadang orang gak ngerti. Kadang peluangnya kelihatan menarik. Tapi dalam jangka panjang, ngejaga waktu lo itu keputusan tersmart yang bisa lo ambil. Pilih iyanya lo dengan bijak. Jaga waktu lo kayak emas. Fokus ke hal yang benar-benar penting. Dan lo bakal lihat sendiri gimana produktivitas, energi, dan hasil lo bakal naik ketika lo berhenti bilang iya ke semuanya. Dan mulai bilang iya ke hal yang tepat. Ingat, setiap kali lo bilang enggak ke hal yang gak penting, lo sebenarnya lagi bilang iya ke masa depan lo. Lo gak butuh lebih buat produktif, lo butuh lebih sedikit. Iya, lebih sedikit. Lebih sedikit gangguan, lebih sedikit keributan, lebih sedikit tugas gak penting. Produktivitas itu bukan soal ngelakuin semuanya, tapi fokus ke hal-hal yang benar-benar berarti. Cut hal yang nguras energi lo, cut hal yang nyolong waktu lo, cut hal yang ngeblok jalan lo ke masa depan. Bisa dari kebiasaan, aplikasi, notif HP, atau bahkan orang-orang yang narik lo jauh dari goal lo. Buang noise-nya, sisain hal yang penting aja. Tinggalin hal-hal yang gak ngebantu lo tumbuh, maju, dan ngasih hasil. Coba pikir berapa banyak waktu yang lo habisin buat hal-hal yang sebenarnya gak penting. Bayangin kalau energi dan waktu itu lo taruh ke hal-hal yang benar-benar ngedorong hidup lo buat maju. Perubahan kecil kayak gini efeknya gede banget kalau lo lakuin terus. Jadi tantangan buat lo, lihat hari lo, lihat kebiasaan lo, lihat tugas lo. Tanya diri sendiri, apa yang bisa gue cut hari ini? Apa yang sebenarnya nahan gue? Mulai buang hal yang gak ngasih manfaat. Dan lo bakal lihat sendiri perubahan besarnya. Fokus makin tajam, energi makin naik, potensi lo makin kelihatan. Cut yang gak perlu, fokus ke hal yang penting. Dan lihat gimana hidup lo pelan-pelan berubah. Subscribe kalau lo pengen kerja, belajar, dan cuan dari rumah.